Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kawal aku yang setia. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kawal aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang
sepertimu Yesus, Kau aku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau aku yang setia. Nyata perbuatanmu bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naik sembah kami bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima pujian, sembah dan syukur kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Dengan kesembuhan hati kita naikkan pujian ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu
soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu.
hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajakku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga pada pagi hari ini kami kembali belajar bersama-sama firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dari tempat yang maha tinggi, layak akan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar, sehingga setiap benih firman Tuhan ditabur, menjadi peringatan bagi kami supaya kami selalu hidup, mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur pada pagi hari ini? Karena tema kita dalam bulan ini mengucap syukur. Sikap yang penuh syukur. Kita ambil dari Kolose, saya langsung aja ayatnya. Kolose 3 ayat 15. Saya bacakan buat kita semuanya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, tadi saya katakan bahwa sudah kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita hari-hari kita ini. Meskipun keadaan belum begitu pulih, keadaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, atau apapun itu, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita yang sangat terkenal, mengucap syukur dalam segala hal. Hari-hari kita, apa kita selalu mengucap syukur? Ingat bahwa itu yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Meskipun Tuhan izinkan situasi yang kurang baik dalam hidup kita, kita mau tetap bersyukur. Karena Tuhan mau kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Karena hidup itu lebih penting daripada segalanya. Kita masih ada saat ini, kita masih berdiri di gereja Tuhan, masih bisa beribadah, itu yang kita syukuri. Meskipun yang hadir pada saat ini, saya percaya setiap kita punya tantangan, masalah dalam hidup kita. Tetapi yang satu hal yang harus kita ingat, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberikan hidup kepada kita untuk kita bisa menyembah Dia. Kembali kita ke ayat yang saya bacakan tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan kita mengucap syukur, kita sedang berinvestasi berkat Tuhan selanjutnya dalam hidup kita. Salah satu pengkhotbah mengatakan demikian. Ya, dengan mengucap syukur kita menanamkan investasi atau sebagai investasi kita untuk berkat Tuhan selanjutnya. Contoh, kita makan hal yang sederhana, tapi kita mengucap syukur, itu kebahagiaan buat kita, ada damai. Ya, ada banyak orang makan enak tetapi tidak ada damai dalam hidupnya. Dia bisa membeli apapun tetapi belum tentu ada damai. Tetapi kalau kita syukuri apapun yang Tuhan berikan hari ini buat kita, kita bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu ada kedamaian. Ya, meskipun cuma makan ikan asin mungkin, atau mungkin hal-hal yang bagi orang lain itu makanan yang tidak layak kita syukuri, tetapi kita orang Kristen, dalam segala hal kita harus selalu mengucap syukur. Ucapan syukur karena Tuhan Yesus yang memberikan damai. Ya, kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus memberikan damai dalam hidup kita. Ada damai. Ya, damai sejahtera. Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia sering gelisah dan gentar di saat mengalami tantangan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, ya, menguatkan kita dengan firman Tuhan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Karena Tuhan tahu apa? Dalam dunia ini sulit orang untuk mendapatkan damai. Tetapi Tuhan katakan, damai ku tinggalkan bagimu. Ya, dan apa yang Tuhan berikan itu, damai yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan yaitu apa? Kalau punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, orang bisa senang. Tetapi Kristus berikan damai bagi kita sehingga kita bisa mengucap syukur. Meskipun itu menurut ukuran dunia masih kurang, tetapi bagi orang Kristen itu sudah luar biasa. Kenapa? Disertai dengan ucapan syukur. Ada damai. Damai, kembali lagi tadi Tuhan katakan, tidak seperti diberikan oleh dunia. Ya, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Ya, sering kita dengar kata damai, tapi Alkitab katakan tidak ada damai bagi mereka. Hanya orang Kristen yang peroleh damai. Ya, damai itu di saat kita berkata, Tuhan, aku berterima kasih hari ini karena Engkau sudah memberkatiku. Di saat kita bersyukur, disitulah kedamaian turun. Disitulah damai kita rasakan keluar dari dalam hati kita. Sehingga ada ucapan syukur. Terulang-ulang. Bahkan pemazmur katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena bahwasannya kasih Tuhan itu setia dan selamanya. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Ya, selalu baru setiap hari. Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita tidak gelisah dan gentar. Bahkan Tuhan mengajarkan jangan khawatir dalam hidup kita. Ya, kenapa? Musuh dari damai sejahtera yang sering timbul dalam hidup orang percaya apa? Dan setiap kita kadang dihadapkan hal ini. Sadar tidak sadar saudara harus menghadapin. Karena ini tantangan. Ya, ada damai yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, sehingga kita selalu bersyukur, tetapi ada juga tantangan karena selagi kita masih ada di dunia ini selalu akan ada apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pikiran jahat. Ini musuh daripada damai sejahtera. Sehingga orang kadang sulit untuk bersyukur. Ya, sulit untuk bersyukur. Tetapi kalau kita bisa menangkan hal-hal ini, disitulah ucapan syukur keluar.
dan damai itu akan selalu menyertai kita. Kenapa? Bukan berarti kita tidak khawatir, tetapi kita tidak dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Ya, bukan berarti kita tidak takut, tetapi kita tidak pernah takut dengan apapun, meskipun itu kadang muncul dalam kehidupan kecemasan, ya, pikiran jahat, ya, pikirannya tidak pernah bersyukur, pikirannya selalu negatif, ya. Akhirnya apa? Meskipun orang ini sudah percaya Tuhan, percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi pikirannya selalu negatif, jahat terhadap orang, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap pendetanya, terhadap sama teman-teman jemaat Tuhan. Pikiran selalu negatif. Ya, Tuhan mengajarkan kita melalui Rasul Paulus, katakannya apa? Pikirkanlah apa? Ya, yang mulia, yang agung, dan yang dapat dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Dalam dunia ini, pikiran kita atau mindset kita itu kadang dibawa dengan hal-hal yang tidak baik. Situasi saat ini apa? Ya, banjir di mana-mana, baru Covid juga kita ngadapin begitu banyak tantangan lalu hari-hari kita. Sekarang banjir lagi, musim hujan, banjir, begitu banyak orang yang mengalami apa? Bahkan ada nyawa melayang, bahkan kerusakan, ya, rumah mereka, tempat tinggal mereka, ya, harta mereka semuanya. Tetapi itu yang membuat kita kadang takut, khawatir, cemas. Tinggal timbul apa? Pikiran jahat. Jangan-jangan saya tidak berkati Tuhan, ya. Mungkin jangan-jangan Tuhan gak sayang sama saya. Padahal saya sudah rajin ke gereja. Jangan bilang gak ada orang Kristen kayak gitu. Ada. Ya. Kenapa? Hidupnya lupa bahwa ada damai dan Tuhan sudah berikan damai itu. Tugas kita hanya apa? Bersyukur. Karena apa? Tuhan katakan damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bukan berarti Tuhan katakan tidak ada. Tuhan katakan kekhawatiran, ketakutan tidak akan ada dalam sepanjang hidup. Enggak ada, selalu ada. Ya, kecemasan akan selalu ada. Pikiran jahat itu pilihan kita, mau berpikiran jahat atau mau pikiran positif. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ingat, ada damai yang Tuhan berikan. Dan damai itu yang memampukan kita selalu bersyukur dalam segala hal. Sehingga di saat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pikiran jahat, atau hal-hal yang lain yang tidak memuliakan nama Tuhan, kita ingat bahwa kita punya damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semua orang ingin menikmati kedamaian. Istilah peace atau damai sejahtera, ya, sebenarnya dikenal oleh setiap bahasa dari bangsa manapun dalam dunia ini, ya. Baik itu kata shalom, aleichem, ya. Dalam bahasa Ibrani, assalamualaikum, dalam bahasa Arab, rahayu dalam bahasa Jawa, santi dalam bahasa Bali, sanca dalam bahasa Buddha. Bali tadi maksudnya agama Hindu, ya. Semua orang ingin damai, mengucapkan seperti itu, ada kelihatan damai. Tapi kembali lagi, damai yang sebenarnya damai yang bagaimana? Ya, secara sosiologis, ya, tetap manusia, ya, setiap manusia dari bangsa manapun merindukan terjadinya damai dalam dirinya. Suatu kondisi yang disebut di atas, konsep ingin kedamaian di dalam setiap bangsa manapun, ya, setiap ajaran agama mengajarkan. Kalau engkau dekat dengan Tuhanmu, Tuhannya agama ini, Tuhannya agama ini. Tapi Tuhan yang sebenarnya, yang kita sembah itu, yang pencipta langit dan bumi itu, dia memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kenapa? Dia sudah katakan tadi, tidak ada damai bagi orang fasik. Artinya, bagi hanya orang percaya Yesus yang memiliki damai. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan itu yang harus kita ingat. Saya punya damai sejahtera. Masakan saya harus larut dalam kecemasan, ketakutanku, kekhawatiranku, atau pikiran jahatku. Ya. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Kapan Shalom itu hadir di dunia? Ya. Shalom itu hadir dalam dunia. Dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, Allah berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari ke-6. Semua yang dijadikan Tuhan itu baik, damai, ya. Ada damai. Jadi Tuhan yang menciptakan shalom, ya,
atau damai itu Tuhan yang menciptakan. Jadi orang yang dekat sama Tuhan pasti ada damai dan pastinya ucapan syukur itu akan selalu ada. Di mata Allah, keadaan ciptaannya itu bukan sekedar baik, ya, namun sangat baik. Ya. Sangat baik. Dengan penekanan khusus untuk menunjukkan bahwa karyanya itu baik bukan dalam makna yang biasa-biasa, namun dalam pengertian yang luar biasa. Di dalam arti bahwa kata Ibrani ya yang dipakai di situ top bermakna suatu kondisi yang termasuk pada suasana shalom. Shalom. Karena baik di sini bermakna suatu kondisi yang tenang, makmur, ya, kelimpahan segala sesuatu yang baik, selamat. Ya. Jadi pada mulanya, ya, selain Tuhan menciptakan, ada kata shalom itu diucapkan. Kata apa? Damai. Semua baik. Saudara, Tuhan gak menciptakan hal yang jahat dalam hidup kita, tapi Tuhan menciptakan damai sejahtera bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita semua hidup dalam kelimpahan, bukan berbicara harta saja, tetapi suatu hal apa? Berkat, baik itu jasmani dan rohani, baik itu kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang kekal. Kalau kita sadar bahwa kita ini orang Kristen, harusnya kita itu rasa syukur itu akan selalu ada. Tapi kembali lagi tadi, kadang pikiran kita, paradigma kita ini dirubah oleh dunia ini, sehingga kita lupa jati diri kita sebagai anak Tuhan. Ini harus kita ingat kembali bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada yang diciptakan Tuhan di tempat ini jahat. Supaya jadi orang jahat, supaya jadi orang bangkrut, supaya jadi orang yang tidak berguna. Tidak ada. Paradigma itu yang merusak. Pikiran kita yang merusak. Tapi awal mulanya Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Ya, apalagi kita sudah mengalami pertobatan, kita sudah mengenal Kristus. Wah, luar biasa. Luar biasa harusnya. Ya. Tetapi tidak semua orang mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Hanya Yesus yang menjanjikan damai itu. Sebab apa? Dia sendiri Raja Damai. Kenapa Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan dalam Kolose ini? Oleh karena itu bersyukurlah. Karena tidak semua orang beruntung seperti kita. Raja damai, kita damai karena kita punya Tuhan Raja Damai. Tadi juga di Amsal dikatakan bahwa bukan orang takut sama Tuhan yang memperoleh damai sejahtera. Ya, Dia berikan rohnya, ya, tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu bersyukurlah. Itulah damai. Dunia tidak memilikinya. Bersyukurlah. Kadang kita membatasi kuasa Tuhan. Roh Kudus itu hanya sebagai pemimpin, ya. Kita lupa bahwa itu sumber damai sejahtera, sumber dari segalanya dalam hidup ini. Tuhan sudah janjikan, damai sejahtera aku kutinggalkan kepadamu. Itulah jawabannya. Jawabannya apa? Tuhan memberikan rohnya untuk memimpin kita supaya di saat kita mengalami tekanan, ketakutan, kecemasan atau apapun itu, kita ingat ada damai dalam hidup kita. Supaya kita apa? Tidak jatuh tergeletak. Kita bangkit lagi. Saya ini anak Tuhan, saya ini pilihan Tuhan, saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Ada damai dalam hidup saya. Saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan karena Dia mengasihi saya. Ya, bersyukurlah apa? Ayat selanjutnya tadi, bersyukurlah karena kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Selain dari damai sejahtera disertai kepada kita, ada juga yang harus kita syukuri yang lain. Bahwa Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita untuk kita saling berdoa, mengucap syukur, saling memperhatikan. Itulah gereja Tuhan. Ada persekutuan. Ya, ada persekutuan. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena itu bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh.
Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya, kita berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Tapi yang harus kita syukuri, kita ini saudara. Kita ini satu tubuh. Kadang orang Kristen sulit bersyukur punya teman satu gereja, saudara. Ya, saya nggak suka sama dia. Ya, apa kita lebih akrab dengan orang dunia daripada teman kita dalam gereja Tuhan, satu tubuh dalam Kristus? Ya, harusnya kita mulai dari di mana kita. Ya, kalau keluarga nggak usah nggak bicarakan. Tetapi dalam gereja Tuhan, bisa kita hidup saling mengasihi. Karena Tuhan menempatkan dalam dunia ini supaya kita hidup saling mengasihi. Karena kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Meskipun kita berbeda. Ayat ini sering diulang-ulang, tetapi sering juga diulang-ulang untuk dilanggar. Di mana timbul akar pahit? Di dalam gereja juga ada. Di mana timbul pertengkaran? Di dalam gereja juga ada. Ya, di dalam pelayanan juga ada. Bersyukurlah kalau ada orang yang menurut kita tidak baik. Menurut kita loh ya, kurang baik. Padahal Tuhan menempatkan orang-orang itu supaya membentuk kita. Ya, ingat kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, sesamanya juga harus saling membangun. Ya, sesamanya harus saling menajamkan satu dengan yang lain. Supaya murni. Ya, bersyukur. Ya, kalau kita ditegur, jangan ngambek. Bersyukur, ada yang mendoakan. Bersyukur ada yang memperhatikan. Sekalipun tidak ada yang memperhatikan, bersyukur. Kita yang harus memberikan perhatian. Kenapa? Fungsi kita masing-masing. Ya kan? Kita bisa jalan, tangan bisa memegang. Artinya apa? Kalau yang lain tidak bergerak, kita yang bergerak duluan. Tapi kadang kita ini pingin dilayani sih. Ya. Kadang kalau tangan kita gatal sebelah kiri pingin digaruk ya. Itulah kondisi kita. Ya, kaki kita gatal. Ya. Atau kepala kita pusing, tangan kita yang bergerak untuk mijit-mijitnya atau apa yang lain. Tapi semuanya Tuhan tempatkan supaya kita berfungsi untuk membangun satu dengan yang lain. Itulah yang harus kita syukuri. Sehingga dalam Kolose 3 ayat 15 ini, selain damai sejahtera, Tuhan katakan, bersyukurlah juga karena kamu satu tubuh dalam Kristus. Itu yang harus kita syukuri. Ya, fungsi kita dalam tubuh Kristus, banyak anggota. Tapi satu tubuh. Tapi tidak semua anggota kadang berguna. Ada yang cuma biasa-biasa saja, tidak mau memikirkan pekerjaan Kristus. Tubuh Kristus sebagai kepala. Biasa-biasa saja. Itu juga terjadi dalam gereja Tuhan. Tapi mari mulai saat ini kita kembali, diingatkan kembali, supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kehidupan kita benar-benar mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Apakah Anda pernah bersyukur sebagai bagian dari gereja ini? Itu pertanyaan yang ya, kita bersyukur. Meskipun belum banyak atau tidak banyak, sudah bersyukur. Ya. Mungkin sudah malah berkata, saya kurang diberkati selama saya di sini. Atau saya bisa-bisa selama saya di sini. Saya mau katakan kepada kita, bersyukurlah karena Tuhan tempatkan di tempat ini. Di mana Tuhan tempatkan kita, di situ kita mau bertumbuh dan di situ kita mau saling memberkati satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Ya. Saya ajarkan kepada jemaat yang mau pelayanan, bersyukur loh. Di tempat ini masih bisa pelayanan, maksudnya di Permata masih bisa pelayanan, enggak harus audisi, enggak seperti gereja-gereja yang lain. Kalau audisi mungkin kita enggak terpilih karena audisi itu kita kayak artis. Orang yang menyanyinya harus luar biasa, main musiknya harus jago, ya. Tapi sekarang itu kita ngajakin aja siapa jemaat yang mau nyanyi, ya. Siapa jemaat yang punya talent main musik, main musik. Guru sekolah minggu, main guru sekolah minggu. Tapi di tempat lain tidak semua seperti itu. Bersyukur saudara, ya. Belum tentu kalau saudara pindah gereja di tempat gereja lain ada yang mau nawarin pelayanan. Tapi kalau di gereja kita karena kita nggak banyak, kita diajak untuk pelayanan. Tapi kadang kita tidak mau. Harusnya kita bersyukur. Kita bisa memberi yang lebih banyak buat Tuhan. Karya kita, ya, action kita lebih banyak sama Tuhan. Karena di mana kita bergereja, gereja yang nggak terlalu besar. Karena kesempatan kita, gembala mengizinkan untuk kita melayani Tuhan lebih lagi. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi benar-benar kita bisa berfungsi yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Itu yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Jadi perkara kesatuan, jadi pelihara kesatuan, maka damai sejahtera Kristus terus ada di gereja kita. Ini berkaitan. Damai itu ada karena ada kesatuan. Kebaliknya kalau damai menyertai kita, kita bisa bersatu. Membuat kita bersyukur. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose bukan hanya sebagai firman Tuhan, tapi ada maksud penting yang luar biasa supaya jemaat di Kolose selain menerima damai sejahtera itu menyatukan sehingga ada selalu ucapan syukur yang membuat kita bisa selalu bersyukur dalam hidup kita, dalam keadaan kita apapun. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, mari dalam hidup kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Kenapa? Karena sudah ada damai dalam hidup kita. Kita fungsikan kedamaian itu, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan mari kita pelihara kesatuan roh. Supaya tidak ada pertengkaran. Supaya damai itu selalu ada di tengah-tengah kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Sehingga ada rasa syukur terus terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia berikan damai sejahtera dan kita bagian dari tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Apa yang kami sudah pelajari, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Berkati kami sehingga kami ingat bahwa ada damai sejahtera dalam hidup kami, bahwa kami adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu kami harus selalu bersyukur karena nama Tuhan dipermuliakan, karena Tuhan sudah memperhatikan kami semuanya. Berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah firman-Mu terus jadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara untuk setiap persembahan, ucapan syukur perpuluhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan, berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 pagi sampai dengan jam 9 dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam dilakukan melalui Zoom, dan juga bagi saudara-saudara yang bisa mengikuti secara tatap muka juga. Untuk hari Kamis ada ibadah KPKW jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Jumat ada doa puasa, diimbau kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa ambil bagian dalam doa puasa. Untuk hari Jumat jam 7 malam ada doa tim Komisi Musik Pujian, dihimbau kepada seluruh anggota tim Komisi Musik Pujian untuk bisa mengikuti ibadah jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra-remaja jam 4.30 sore dilakukan melalui Zoom. Untuk ibadah youth jam 6 sore dilakukan di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara yang tidak mengikuti ibadah di tempat ini atau secara tatap muka bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah Raya Minggu jam 9 pagi seperti biasa kita lakukan secara tatap muka, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah secara tatap muka bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Ibadah KA bisa mengikutinya melalui YouTube Gubdi Fluid. Untuk hari Minggu setelah ibadah raya ada kegiatan katekisasi dilakukan setiap hari Minggu, dan kepada peserta katekisasi bisa mengikuti dan memperhatikan jadwal yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman, untuk bisa menghubungi panitia Natal yang ada, dan juga dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa terlibat di dalam pengedaran atau pembagian brosur guna mendukung kesuksesan dalam perayaan Natal kita pada tahun ini. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan